Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan preview laga Prancis versus Spanyol. Luis de la Fuente berhasil membawa Spanyol ke babak semifinal setelah menjalani pertandingan alot melawan Belgia. Spanyol merupakan negara yang menganut filosofi sepak bola possession atau dominan penguasaan bola. Lewat possession juga mereka menggunakannya sebagai cara untuk bertahan. Sementara Prancis justru antitesisnya. Mereka mampu mencetak gol hanya dengan sedikit sentuhan dan sedikit pemain, membuat serangan transisi Prancis patut diwaspadai. Nah, penasaran dengan preview taktik laga Prancis versus Spanyol Rabu dini hari nanti? Let's go, kita bahas sama-sama. Luis de la Fuente turun dengan formasi 4-2-3-1. Pedri sempat dicadangkan dan diganti Fabian Ruiz. Di pos nomor 10 ada Dani Olmo menopang Oyarzabal. Diapit dua winger, Yamal dan Baena. Sementara Didier Deschamps menggunakan formasi yang sama double pivot dengan Manu Kone serta Rabiot. Alternatif lainnya ada Tchouaméni. Olise menempati pos nomor 10, diapit Dembele serta Doué. Mereka menopang Mbappe sebagai nomor 9. Jika Spanyol baru kebobolan 1 gol, maka Prancis juga sebetulnya baru kebobolan 2 gol. Ini menunjukkan kedua tim juga kuat di fase bertahan. Prancis menggunakan high press untuk ganggu bangun serangan lewat goal kick dengan Dembele yang ke tengah bersama Mbappe untuk atasi kalah jumlah di lini pertama build up. Ruang di kanan akan diisi Koundé. Dia punya tugas press ke atas serta balik turun. Di tengah Olise menutup gelandang nomor 6. Sementara gelandang lain juga ditutup gelandang Prancis. Saat bola mulai dioper, press akan aktif. Gelandang lawan akan dikunci sehingga opsi progresi bisa dipotong. Kembali terlihat pressing waktu goal kick dengan struktur yang sama. Ketika bola dialirkan ke sisi kiri, trigger press aktif dan di sini Rabiot mampu memotong bola. High press ini dilakukan untuk mendapatkan turnover atau pindah penguasaan bola. Terlihat Prancis melakukannya di banyak area termasuk di depan. Dari turnover tersebut diubah jadi serangan balik. Permasalahannya, lawan Prancis nanti adalah Spanyol yang terkenal dengan operan pendeknya dan anti pressing. Ketika dipres, mereka akan melakukan sirkulasi ke sisi yang kosong untuk menggeser pres lawan. Dan mereka adalah jagonya deception atau berikan umpan tipuan. Meski body shape mengarah ke sayap, operan diberikan diagonal ke tengah. Setelah pres lawan bergeser ke sisi kanan pun, Olmo yang dapat bola mengubah kembali ke sisi kiri. Pres lawan digeser kanan-kiri untuk disorganisasi. Variasi lainnya seperti ini. Dari perpindahan ke pemain di sayap, akan ada pemain yang lari masuk ke half space. Namun terlihat bek Belgia segera menutupnya. Jadi yang harus dilakukan Prancis adalah bergeser cepat agar opsi ke depan tertutup. Jika tidak, variasi serangan Spanyol yang beragam mampu mengekspos pertahanan lawan. Seperti di sini, anak asuh de la Fuente tersebut lakukan perpindahan serangan ke sisi sayap, di mana terdapat dua pemain yaitu Porro serta Yamal. Saat lawan bergeser inilah terbuka celah yang dimanfaatkan kedua pemain untuk lakukan kombinasi umpan, meski di sini masih terlalu deras. Dari variasi-variasi serangan di sayap itulah Spanyol berhasil cetak gol. Diawali dengan progresi Cubarsí ke depan. Paksa pertahanan Belgia merapat agar tidak bisa progresi lewat tengah. Namun pemain di sayap jadi terbuka dan jadi target umpan. Porro terima bola, namun cerdiknya variasi kali ini dilakukan dengan Yamal yang inverted ke tengah, lalu mainkan operan 1-2 dengan Porro. Fullback kanan ini terus merangsek sambil menarik backline mundur. Disinilah terbuka ruang bagi Olmo yang tidak naik. Oyarzabal menarik backline, sementara Ruiz datang dari lini kedua.
Cutback diberikan ke Olmo, namun sepakannya masih dihalau Courtois. Celakanya, bola masih berada di depan gawang yang diteruskan Ruiz jadi gol. Opsi yang bisa dilakukan Prancis saat high press tidak jalan bisa sama dengan apa yang dilakukan Belgia, di mana mereka banyak bertahan di mid block dan low block saat off possession. Anasu Rudi Garcia tersebut juga bertahan dengan shape 4-4-2 block medium sama dengan Prancis. Mereka akan mengikuti bola dan terlihat saat back pass, backline mengikuti naik. Cara bertahan pun sama dengan orientasi pemain lawan. Terlihat tidak terlalu kompak atau rapat. Ketika bola coba diprogresikan lewat tengah, baru ada reaksi untuk press sampai bola dikeluarkan lagi dari dalam shape bertahan. Contoh mekanisme bertahan berorientasi lawan lagi. Saat Spanyol lakukan counter movement, ada yang turun dan ada yang naik. Back keluar mengikuti, dan ada juga yang menutup ke dalam. Terlihat mereka turun karena lawan hendak expose gap antar back. Untuk menutup celah karena ada back yang menjaga pemain di sayap, terlihat gelandang turun sehingga jadi 5 back. Dan seperti disebut sebelumnya, cara bertahan serta game plan ini juga dipakai Prancis seperti terlihat pada laga melawan Maroko ini. Shape 4 backnya terbuka lantaran center back dan full back melebar mengikuti pemain. Gelandang juga nampak menjaga satu-satu lawannya. Ketika diprogresikan, pertahanan Prancis juga mengikuti lawan dan serangan digagalkan. Dari situasi bertahan ini, mereka akan lancarkan serangan balik jika berhasil rebut bola. Terlihat shape bertahan 4-4-2 Belgia yang rapat, dan Spanyol mencoba mengekspos dengan operan di ruang antar lini yang berhasil digagalkan. Bola jatuh ke De Bruyne dan diberikan ke Doku yang punya kemampuan dribbling tinggi. Ini yang bisa diekspos Prancis. Rest defense Spanyol tinggal 2 orang. Dan ini bisa lebih riskan. Dilanjutkan lakukan penetrasi oleh Doku, De Bruyne berikan support namun jalur umpannya tertutup. Tapi bayangkan jika pemain depan Prancis, kemungkinan eksekusinya lebih cepat. Sebelum laga melawan Maroko, Prancis berada di urutan kedua soal serangan balik. Dan ini akan jadi PR Spanyol nanti untuk meredamnya. Tentu kualitas serangan cepat Prancis berbeda dengan Belgia, di mana pada gol ini hanya terjadi 3 sentuhan saja. Diawali throw-in, Olise mampu kirim operan diagonal ke Mbappe. Terjadi layoff dan bagaimana Dembele gunakan kemampuan kaki kanan kirinya untuk mengecoh bek lawan, lalu mencetak gol. Kemudian bisa dilihat serangan balik cepat ini yang diawali perebutan bola oleh 3 pemain Prancis. Ketika berhasil merebut possession, quick transition dilakukan. Walau Maroko masih ada 3 pemain di belakang, kecepatan serta aksi individu Mbappe yang melebar tidak mampu dihentikan dengan mudah. Di laga versus Maroko, sudah terlihat game plan Deschamps bahwa mereka ingin menyerang dengan sedikit pemain. Tujuannya menjaga rest defense di belakang agar tetap terjaga 4 pemain. Jadi ketika bola terebut, 4 pemain belakang masih stay, ditambah 2 gelandang yang siap bertarung atau jadi pelindung back. Prediksi ruang taktik, serangan balik atau serangan transisi cepat jadi andalan Prancis dan mereka akan sangat berhati-hati dalam melakukan high pressing alias pada momen-momen tertentu saja. Jika tidak siap, Spanyol harus waspada terhukum dengan serangan-serangan cepat dan minim sentuhan yang andalkan kualitas individu penyerang Prancis. Pun begitu, Prancis tidak bisa juga bertahan terlalu dalam. Meski penyerang Spanyol kalah kualitas, namun bola muntah dari sepakan jarak jauh seperti gol Merino ini bisa membuyarkan pertahanan. Pertandingan ini adalah pertandingan ideal 2 tim yang sama-sama kuat, namun punya perbedaan kekuatan. Akankah Spanyol yang kuat di possession dan variasi operan mampu mengalahkan kualitas penyerang Prancis dengan serangan cepatnya? Yang jelas ini juga panggung buat para pemain bertahan. Sejauh mana mereka kuat menahan serangan lawan masing-masing? Patut kita tunggu.